Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Selamat bertemu kembali ya di kuliah pemisahan, proses pemisahan 1. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi pekan lalu. Materi ini sudah saya unggah di Google Classroom ya, jadi Anda bisa mendownload materinya di Google Classroom untuk materi yang hari ini, yang pendahuluan prinsip dasar proses pemisahan. Oke. Pekan lalu kita sudah membahas sampai di bagian campuran ya. Jadi campurannya apa sih? Ada sampai ke, mohon maaf ada yang nelpon saya. Oke, jadi proses kita adalah proses pemisahan. Jadi namanya proses pemisahan berarti tadinya tidak berpisah. Tadinya apa? Berarti tadinya adalah campuran. Jadi bercampur tadinya. Kita punya suatu umpan ya, entah itu larutan, entah itu dalam bentuk gas gitu ya, entah itu campuran padatan dengan cair gitu ya. Tapi berupa campuran. Nah, campurannya itu ada seperti apa? Campuran ada yang heterogen, ada yang homogen. Jadi pekan lalu kita sudah sempat bahas di bagian ini. Nah, jadi ya, campuran tuh ada yang heterogen. Campuran heterogen misalnya di sini kita buat sebagai contoh adalah kristal garam plus pasir. Pekan lalu saya cerita ya, kalau di zaman dulu ibu saya atau di kampung saya lah ya, secara umum itu kalau membersihkan beras dari kulitnya, entah dari beras yang masih ada kulitnya itu atau gabah itu dengan menggunakan proses fisik gitu ya. Dengan menggunakan proses fisik, menggunakan alat yang namanya seingat saya namanya tampah gitu ya namanya. Nggak tahu kalau di tempat lain apa nama sebutannya. Berasnya di situ, kemudian diputar-putar, sampai kadang-kadang juga dikibas-kibaskan begitu. Yang dikibaskan nanti ditiup itu nanti yang kecil, yang ringan-ringan akan terbang, biasanya kulitnya saja. Kalau yang masih ada kulitnya atau yang masih gabah itu biasanya akan terkumpulnya itu terlihat mata. Internet saya tidak stabil, saya matikan videonya dulu sebentar. Dan itu terlihat oleh mata, tampak pasir kan kelihatan kristalnya hitam putih gitu ya, kemudian pasirnya ada yang pasir hitam, ada yang pasir coklat. Secara fisikokimiawi juga berbeda. Pasir beda dengan kristal garam. Ya. Pemisahannya mudah. Ya, kristal garam sama pasir ya berat jenisnya udah beda itu. Jadi gampang atau lebih mudah untuk memisahkan. Nah, kesulitannya biasanya banyak gitu campuran. Kalau ini kan campuran heterogen ini banyak sekali gitu campurannya. Antara yang pasir sama kristal itu kalau campuran heterogen tuh jumlahnya banyak sehingga yang mau kita pisahkan juga banyak. Nah, ini kita bisa pisahkan dengan gaya mekanik. Ya, seperti yang tadi saya contohkan kalau misalkan beras dari kulit gabah atau dari gabahnya sendiri. Yang kedua adalah campuran homogen. Dari namanya ya, homogen. Homogen seragam gitu ya. Terlihat seragam. Jadi kalau kita lihat secara visual itu seolah-olah tidak berbeda gitu. Tidak seperti itu tuh campuran. Di seragam. Jadi kalau kita zaman dulu sekolah SD kita pakai seragam, ini nggak kelihatan mana yang dari Jawa, mana yang dari Sunda, mana yang dari Sumatera gitu, karena pakainya jadi satu sama gitu ya. Putih merah itu seragam. Padahal sebenarnya berbeda gitu. Padahal itu sebenarnya adalah campuran. Komponennya tidak satu, komponennya ada lebih dari satu.
kemudian membentuk sifat fisikokimiawi, bukan fisikokimoawi ya, salah. Fisikokimiawi ya, yang berbeda dari komponennya. Jadi kalau misalnya kita punya oksigen saja, sama punya nitrogen saja, itu kan masing-masing punya sifat ya. Oksigen punya sifat udah terbakar, nitrogennya inert, oksigen punya sifat yang lain-lain lah, reaktif, nitrogennya enggak gitu ya. Tetapi kalau dicampur ya jadi sesuatu yang baru gitu. Itu namanya udara gitu. Densitas udara sama densitas oksigennya beda. Gitu ya. Dan seterusnya. Pemisahannya karena dia homogen terlihat sama gitu, agak susah gitu. Jadi kalau memisahin susah. Apalagi kalau apa ya? Sekolah SD gitu, seragamnya putih merah semua. Sekolah yang lain juga putih merah. Begitu campur sekolah mana yang A, sekolah mana yang dari B itu nggak tahu gitu. Kecuali baca tulisannya SD berapa gitu. Baru tahu itu. Oh, ini ternyata berbeda. Misalnya agak susah. Nah, kalau yang campuran homogen seperti ini, maka kita bisa memanfaatkan proses difusi. Jadi kenapa kuliah kita ini prosesnya proses difusional gitu ya nanti ya, yang banyak kita bahas karena proses inilah yang akan kita gunakan untuk memisahkan komponen homogen, campuran homogen. Ya. Jadi difusi. Difusi itu coba Anda cari ya di KBBI, difusi siapa sih gitu. Kalau di KBBI punyanya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ya, itu pencampuran gas atau zat cair di luar daya mekanik. Percampuran. Ini percampuran malah dia bilangnya. Yang kedua, penyebaran atau perembesan sesuatu. Ada yang merembes. Ya. Ada yang lain nih, yang dalam bahasa itu ya. Pengaruh migrasi dan pengalihan peran mata budaya melewati batas-batas bahasa. Jadi ada yang merembes. Secara umum difusi itu ya molekuler ya, biasanya yang bergerak ya. Kalau Anda punya balon gitu ya, punya balon atau zaman kecil dulu ya, misalkan Anda waktu ingat zaman kecil dulu beli balon gitu ya, yang ada gasnya gitu ya. Hari ini beli dia masih kelihatan kenceng gitu ya. Balonnya masih kelihatan kenceng, kelihatan besar. Besoknya tiba-tiba loh kok bocor lewat mana gitu. Jadi gasnya sebenarnya kan hilang gitu, berkurang gitu. Merembes kalau bahasanya. Merembesnya bukan bocor ya. Kalau bocor itu kan volumetrik jadinya, yang keluar itu volume gitu, bukan molekul gitu. Nah, sebenarnya gas kita kan berdifusi, menembus karet dari bolanya itu. Ini bola balon, bola balon ya, bukan bola sepak. Gitu. Menembus melewati karet balon itu. Tapi menembusnya bukan seperti bocor. Kalau Anda punya es teh gitu ya, kemudian dimasukin plastik yang kemarin sempat viral gitu ya, plastiknya yang gede-gede gitu. Kemudian dibolongin gitu kan keluar itu airnya. Tapi keluarnya ngucur gitu. Jadi volumetrik, volume kelihatan gitu ya. Oh, dia mengalir dengan volume sekian per detik gitu. Nah, ini kalau yang menembus balon ini nggak kelihatan. Lama-lama kelihatan, loh, bocor. Kempes gitu kan. Padahal nggak ada lubangnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Secara molekular. Molekul itu sebenarnya bergerak satu demi satu. Kalau Anda memisahkan anak SD, yang tadi ya, dari SD A sama SD B gitu ya, semua pakai seragamnya sama, merah putih semua. Begitu bercampur Anda nggak tahu mana yang SD A, mana SD B. Ya, salah satu cara ya paling enak ya panggil yang SDA pindah ke kiri, yang SDB pindah ke kanan. Nah, otomatis mereka akan bergerak sendiri-sendiri. Oh, saya di kiri, dia bergerak ke kiri. Oh, saya di kanan, bergerak ke kanan. Terpisah.
Jadi per orang dia bergeraknya. Misah sendiri. Nah, difusional. Nah, kalau tadi ada baca KBBI ada melewati batas-batas ya, difusi melewati batas. Ya, nanti kita bahas berikutnya. Nah, nanti yang akan kita fokus di kuliah ini adalah pemisahan yang ini. Campuran homogen. Ya. Ini memanfaatkan proses difusi. Kalau di ITB dulu nama kuliahnya, sekarang kan proses pemisahan ya. Di Teknik Kimia ITB juga proses pemisahan. Dulu tuh namanya operasi pemisahan difusional. Oh, ada suara apa itu? Operasi pemisahan difusional. Kalian kalau tiba-tiba suara saya nggak kedengar, kalian ini ya, buka mic Pak, suaranya terputus misalnya. Nah, nanti kita cek apakah diputusnya di saya atau di. Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Nah, tadi kan kalau campurannya homogen, kayak udara ini kan susah dipisahkan. Mekanik, nggak bisa diayak juga gitu kan ya. Ya ada ayakan, tapi ayakan molekular ya. Difusi juga. Nah, bisa dipisahkan salah satunya dengan pemanfaatan proses difusi. Gitu. Nah, proses difusi yang dimanfaatkan itu apa? Gitu. Yang pertama bisa menggunakan perbedaan laju difusi suatu senyawa dalam medium. Misalnya kita punya udara, udaranya itu ada oksigen, ada nitrogen. Walaupun komponen yang lain tetap ada ya, tapi jumlahnya kecil. Ini kita bicara jumlah yang komponen yang mayoritas, oksigen dan nitrogen. Nah, udara ini kemudian kita tampung dalam suatu wadah, dan wadahnya itu anggap saja misalkan seperti bola gitu, seperti balon gitu ya. Ada lapisan karetnya begitu. Tetapi antara oksigen dan nitrogen itu bisa menembus karetnya, bisa menembus balonnya dengan kecepatan yang berbeda. Ya. Maka disebut perbedaan laju difusi ya. Suatu senyawa dalam medium, anggap saja ini mediumnya adalah balon karetnya tadi ya, lapisan karetnya. Ada yang cepat menembus karetnya, ada yang lambat. Sama-sama menembus karet ban tadi atau karet bola, maaf. Karet bola, tetapi yang satu lebih cepat, yang satu lebih lambat. Nah, karena ada beda laju difusi itu, maka bisa kita gunakan untuk memisahkan. Karena ada yang berbeda kan. Kita bisa pisahkan kalau sesuatu itu punya sifat yang berbeda, itu bisa kita pisahkan. Misalkan Anda masuk kelas, teman-teman Anda ada yang laki-laki, ada teman-teman Anda yang perempuan gitu ya. Dengan mudah kita pisahkan, yang perempuan ke sini, ya kan yang laki-laki ke sana, ya bisa gitu dengan gampang dipisahkan. Karena ada yang berbeda. Kalau nggak ada yang kalian nggak ada bedanya, ya susah untuk pisah. Jadi kalau mau dipisahkan harus ada bedanya. Bedanya apa? Kemudian yang kedua itu tadi ya. Jadi kita memanfaatkan media. Ya, media ada satu media, contohnya tadi lapisan atau apa pemisah begitu ya. Di mana komponen itu atau senyawa itu lajunya berbeda melalui medium. Nah, yang kedua adalah difusi antar fasa yang menuju ke keadaan setimbang. Dan pada keadaan setimbang umumnya memberikan komposisi yang berbeda. Contohnya begini. Saya punya A dan B. Jadi komponen A dan B. Saya nggak bawa coret-coretan ya. Kalau bawa coret-coretan mungkin enak bisa ini. Saya punya komponen A dan B campuran homogen gitu ya. Nah, A dan B ini dalam bentuk cairan. Ya, dalam bentuk cairan. Misalnya A-nya itu adalah alkohol, B-nya itu adalah air. Gitu ya. Misalnya seperti itu. Campuran antara, jangan alkohol, kalau alkohol umumnya. Etanol aja, etanol dan air. Etanol dan air itu kan kalau bercampur begitu nggak kelihatan ya mana bedanya gitu kan. Ya bercampur aja jadi satu. Nah, kita bisa pisahkan itu etanol dengan air.
Salah satunya apa yang berbeda dari etanol dan air apa? Apa yang berbeda dari etanol dan air? Etanol Halo? mudah terbakar, Pak. Kenapa? Etanol mudah terbakar, Pak. Sedangkan air tidak, Pak. Oh, etanol udah terbakar, air tidak. Betul. Oh, ini ternyata ada Bu Ervina. Selamat siang, Bu Ervina. Tadi saya Ya, ngintip. selamat siang. Apa kabar, Bu? Kabar baik. Oke. Siapa tadi yang menjawab ya? Saya nggak kelihatan ini tulisannya. Cici bisa mendengar suara saya, Cici? Aduh, Cici. Ngantuk kayaknya, Cici ya. Bisa, Pak. Bisa. Apa bedanya air sama etanol, Cici? Yang sifat apa yang berbeda dari keduanya? Tadi ada teman yang menjawab etanol lebih mudah terbakar, air enggak. Betul. Ada lagi yang lain, Cici? Dari sifat fisiknya barangkali. Oke, ada yang mau bantu Cici? Ezra? Iya Pak, Nah, apa yang beda Ezra? Etanol sama air. etanol itu termasuk cairan yang mudah menguap Pak. Mudah menguap. Kalau air? Kalau air tidak Pak. Oke, terima kasih Ezra. Betul. Itu yang akan kita bahas penting di sini karena etanol sama air itu yang satu lebih mudah menguap, yang satunya tidak. Relatif ya, relatif. Ini artinya kalau dua komponen ini kita bandingkan, satu lebih mudah menguap, satunya tidak. Nah, kalau mudah menguap, kita kasih panas sedikit saja. Maka komponen yang mudah menguap itu akan berubah menjadi uap. Tadinya cair, kita panasin sedikit, nanti etanol akan lebih mudah berubah menjadi uap. Karena memang sifatnya seperti itu dibandingkan dengan air ya. Gitu. Memang sifatnya seperti itu. Apakah air tidak menguap? Air juga menguap. Tapi laju menguapnya lebih cepat etanol daripada air. Nah, misalkan kita punya campuran seperti itu, ditaruh dalam suatu wadah, tertutup begitu ya, kemudian kita panasin. Tuh. Nanti ada etanol yang berubah fasanya dari cair menjadi uap. Air juga sama, ada yang berubah dari cair menjadi uap. Tetapi yang lebih banyak menjadi uap tentunya yang titik didihnya lebih rendah atau yang lebih mudah menguap, yaitu etanol. Jadi di sisi nanti kalau kita lihat di fase uapnya, begitu dia semua udah menguap ya, kalau kita lihat di sisi fase uapnya, di bagian uapnya gitu ya, karena ada cair, ada yang menjadi uap. Nah kalau kita lihat di uapnya akan lebih banyak etanolnya daripada airnya. Nah kalau kita biarkan terus gitu ya, nanti yang berubah menjadi uap, etanol yang berubah menjadi uap nanti juga bisa terkondensasi gitu. Karena mungkin panasnya dilepas gitu ya, begitu jadi uap, panasnya kemudian dilepas, kemudian dia terkondensasi lagi jadi cair, berubah jadi cair lagi terus gitu, muter terus gitu. Dari cair ke uap, dari uap ke cair terus sampai pada kondisi setimbang, bukan seimbang ya, setimbang. Kalau seimbang itu sama persis ya, 50 kg sama 50 kg itu seimbang gitu ya. Ini bukan, ini setimbang. Jadi lajunya kondisinya di mana laju dari fase uap ke cair dan dari cair ke uap itu sudah sama itu. Nah, dari sini kita bisa melihat, oh ternyata kalau kita punya campuran berupa air sama etanol, terus kita panaskan sedikit, nanti ada yang berubah jadi uap. Ya, sekarang kita punya dua fasa. Tadinya hanya satu, hanya cair. Sekarang kita punya dua fasa, cair dan uap. Nah, pada kondisi setimbangnya, ya, setelah kita biarkan lama, gitu ya, jadi dia setimbang lah. Yang gas yang ke cair yang ke gas sudah berhenti, gitu, nggak ada lagi yang nambah lagi, gitu ya. Ternyata pada kondisi itu, di fase cair sama di fase uapnya itu beda konsentrasinya. Kalau di sini disebutnya memberikan komposisinya berbeda. Umumnya. Artinya ada juga yang enggak, gitu ya. Tergantung nanti campurannya seperti apa. Umumnya akan memberikan komposisi yang berbeda. Nah,
perbedaan komposisi yang berbeda itu, perbedaan komposisi antara kedua fasa pada saat setimbang, dalam keadaan setimbang, ini yang akan kita gunakan untuk pemisahan seperti distilasi, absorpsi gas, ekstraksi cair-cair. Jadi pada kondisi setimbang begitu, antara dua fasa itu beda komposisi. Nah, kan memang itu yang kita cari kan. Itu yang akan kita cari di dalam proses pemisahan. Jadi tadinya A sama B, ya, campuran A sama B hanya 50, B-nya 50 gitu ya. Kemudian kita tambah panas tadi, misalkan etanol sama air. Kemudian jadilah si etanol menjadi uap, air juga menjadi uap, tapi komposisinya di fase uap itu lebih banyak etanolnya. Jadi etanol jadi 80% misalnya. Air yang fase cairnya etanolnya tinggal beberapa persen saja. Yang tadi 50% misalkan tinggal 30% atau 20% gitu. Nah, difusi antar fasa yang menuju ke keadaan setimbang. Nah, ini tadi yang kita gunakan gitu ya. Nah, tadi ada dua ya. Jadi yang pertama yang menggunakan medium pemisah, misalnya membran gitu ya. Nanti kita semester depan kita akan belajar itu. Itu nanti komponen-komponen melalui membran itu beda-beda nih derajatnya. Satu lagi yang berdasarkan kesetimbangan seperti ini ya. Nah, yang akan kita bahas di semester ini nanti ke sini dulu. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kalau memanfaatkan perbedaan laju difusi melalui medium. Jadi ini mediumnya, misalnya mediumnya itu membran gitu misalnya. Kemudian kita punya campuran A dan B gitu ya. Kita paksa menembus medium yang biru ini atau membran ini. Lajunya beda antara A sama B. A-nya lebih banyak daripada B-nya. Karena A lebih cepat. Nah, nanti konsentrasi sebelah kiri atau umpan itu beda dengan konsentrasi sebelah kanan. Nah, ini yang maksud yang pertama tadi ya, maksud yang ini. Perbedaan laju difusi suatu senyawa dalam medium. Kuncinya kalau seperti ini, kalau yang bagian perbedaan memanfaatkan, kalau kita memanfaatkan perbedaan laju difusi, maka kunci dari pemisahannya itu adalah di sini, di mediumnya ini. Ya. Kalau kita punya membran, ya membrannya itu. Bisa bentuknya polimer, bisa bentuknya keramik gitu ya. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan di sini, ini kan tadi ada komponen A dan B di sebelah kiri ya. Sementara kita ingin memisahkan A dan B ini yang ada di sebelah kiri menjadi di sebelah kanan. Dengan cara apa? Dengan cara menembus medium ini. Nah, untuk menembus medium ini kan harus ada gaya yang mendorong gitu ya. Maaf, kepencet ya. Gaya yang mendorong atau driving force atau gaya apa? Penggeraknya gitu ya. Agar mereka mau bergerak menembus medium ini. Nah, gaya penggeraknya atau gaya dorongnya itu bisa berupa perbedaan tekanan. Jadi di sebelah kiri dan di sebelah kanan tekanannya beda. Misal di sebelah kiri 2 bar, di sebelah kanan 0 gitu ya. Atau atmosferik. Jadinya 2 gitu ya. 2 bar. Bisa juga karena berbeda konsentrasi. Di sini konsentrasinya lebih tinggi, di sebelah kanan konsentrasinya lebih rendah. Bisa juga karena beda muatan listrik gitu ya. Di sebelah kiri kita kasih elektrodanya positif, nah, di sebelah kanan positifnya negatif. Nanti dia akan bergerak, tertarik. Jadi ingat ya, waktu kita dulu belajar gaya itu adalah tarikan atau dorongan, ya, yang menyebabkan suatu benda itu bergerak. Jadi ini komponen A dan B agar bisa menembus medium ini harus ada yang dorong.
Nah, mekanismenya apa? Mekanismenya bukan pengayakan ya. Ayak, mengayak. Anda tahu mengayak ya, ayakan ya. Jadi kalau yang suka membantu ibunya di dapur gitu, barangkali dia yang pernah melakukan pengayakan, ngayak apa, ngayak tepung misalnya. Di tepung ada yang apa namanya, ada yang gumpalan-gumpalannya. Kadang-kala ada yang masih bentuknya butiran gitu ya. Lalu kita ayak pakai ayakan tepung. Nanti yang halus lewat gitu ya, yang gede-gede lewat. Atau barangkali ada yang suka membantu ayahnya gitu ya, mengayak pasir gitu. Ada pasir kita punya pasir tapi campuran nih, ada yang halus, ada yang kasar. Nah, kita ayak pakai ayakan pasir. Nanti yang halus lewat, yang kasar nggak lewat. Itu pengayakan, bukan pengayaan ya, bukan kaya ya, tapi ayak, pengayakan. Nah, di proses difusi ini yang untuk pemisahan campuran homogen dengan memanfaatkan perbedaan laju difusi ini, itu tidak menggunakan mekanisme pengayakan. Bukan diayak. Walaupun nanti ada juga pemisahan gas ya. Pemisahan gas menggunakan misalnya materialnya zeolite gitu ya. Yang itu materialnya seolah-olah seperti ayakan tapi levelnya molekul. Jadi karena misalnya radius kinetiknya karbon dioksida itu lebih kecil daripada metan gitu ya, atau CH4, maka CO2-nya bisa menembus pori-pori dari membran itu, sementara yang CH4 tidak bisa karena ukurannya lebih gede radiusnya atau jari-jarinya. Nah, itu juga sebenarnya seperti pengayakan tapi levelnya molekul. Nah, di sini dipastikan bahwa itu bukan pengayakan seperti pengayakan pada umumnya gitu ya. Oke. Yang kedua, tadi yang kita bahas adalah memanfaatkan difusi antar fasa. Ya. Tadi saya sudah memberi contoh, misalnya kita punya campuran A dan B, tadinya itu dalam keadaan bercampur begitu. Kemudian kita tambahkan disebutnya sebagai separating agent, agen pemisah. Jadi campuran, kemudian kita tambahkan agen pemisah. Nah, setelah ditambahkan agen pemisah nanti akan terjadi pergerakan dari fase, misalnya yang di atas ini fase alfa, yang bawah misalnya fase beta, atau kebalik. Yang bawah ini fase alfa, yang atas alfa beta, fase beta. Ini alfa, ini beta. Nah, nanti ketika dikasih separating agent atau agen pemisah, maka akan terjadi difusi. Yang tadinya fase hitam-hitam yang bawah ini dia akan bergerak ke atas. Begitu juga dari atas ada yang bergerak ke bawah sampai ke setimbang. Nah, pada kondisi setimbang di sini komposisinya berbeda. Nah, kunci pemisahnya apa? Kalau di sebelumnya, kalau di sini itu kunci pemisahannya adalah medium pemisahnya. Kalau di kasus yang kedua ini, kunci pemisahnya adalah fasa setimbang. Fasa yang setimbangnya gitu. Ya, ini bergantung dengan agen pemisah yang digunakan ya. Nah, separating agent atau agen pemisah itu apa saja sih? Separating agent itu bisa berupa massa dan atau energi. Artinya bisa massa, bisa energi, atau keduanya, massa plus energi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh satu-satu ya. Distilasi. Distilasi itu memanfaatkan kondisi kesetimbangan dua fasa uap dan fasa cair. Ini kita punya A dan kita punya B. Anda bisa baca di sini, A itu lebih mudah menguap, B lebih sukar menguap.
Jadi A lebih mudah menguap daripada B lebih sukar menguap daripada A. Contoh, campuran air dengan asam asetat. Air lebih mudah menguap, ya. Sementara asam asetat lebih sukar menguap, yang B. Nah, keduanya ini kalau kita campur, maaf, bergerak sendiri. Keduanya kalau kita campur akan menjadi satu campuran homogen. Ya, kita campur jadi campuran yang homogen. Nah, kita bisa tambahkan separate agent. Plus energi, ya, dalam hal ini. Maka sebagian itu ketika ditambah separating agent berupa misalnya energi termal gitu ya, kasih panas sedikit, maka akan terjadi penguapan. Sebagian akan menguap. A lebih mudah menguapnya, A-nya yang akan bergerak duluan dan lebih banyak daripada B-nya. Jadi uapnya. Nah, sehingga nanti di fasa yang atas yang warnanya agak terang itu berbeda komposisinya dengan yang di bawah, yang warnanya yang gelap ini, ya. Sekarang tadi cair, dikasih separating agent, kemudian di sini jadi uap. Nah, di fase uapnya itu pasti kalau dilihat dari sini lebih banyak A-nya daripada di fase airnya. Nah, separating agent-nya apa sih? Nanti bisa berupa massa, tapi temperaturnya beda. Nah, contohnya gini ya, kalau misalkan campurannya berupa cairan, kemudian kita tambahkan separating agent, ditambah energi, artinya dipanaskan gitu ya, maka akan menguap sebagian. Kalau dibalik, kita punya campuran uap, dari campurannya, kemudian Anda tambah separating agent-nya, dikurangi energinya dikurangi, panasnya dikurangi, atau didinginkan, maka akan terjadi kondensasi sebagian. Tergantung nanti campurannya apa ya. Kalau campuran awalnya berupa cairan, ya dipanasin dikit. Kalau campurannya berupa uap, ya didinginkan dikit, akan terkondensasi. Nah, itu tadi distilasi. Di dalam proses distilasi itu, memanfaatkan kesetimbangan uap cair, atau sering disingkat VLE, ya. Vapor Liquid Equilibrium. Setimbangan uap cair. Nah, biasanya nanti setelah setimbang, komposisi di fase uap dan di fase cair itu tetap. Jadi setelah tadinya cair nih, tadinya bagian bawah saja ya, cair. Kemudian setelah ditambahkan separating agent, nanti sebagian akan menguap. Terus sampai setimbang. Dan setelah setimbang itu tetap berhenti di konsentrasi tertentu, ya. Nanti di fase uap A-nya banyak, di fase cair A-nya sedikit. Dan begitu juga sebaliknya untuk B. Karena A lebih mudah menguap daripada B, gitu kan. Kenapa bergerak sendiri? Karena A lebih mudah menguap, dia banyak di fase di fase uap, sementara karena B lebih sukar menguap, jadi dia lebih banyak di fase cair. Nah, kondisi seperti ini, ya, kondisi komposisi pada keadaan setimbangnya itu dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur. Jadi kalau Anda kemarin sudah belajar tentang termodinamika, nanti tekanan dan temperatur ini akan mempengaruhi kesetimbangan uap cair.
Nah, jadi nanti kita akan bermain di tekanan dan temperatur dari campuran ini dalam prosesnya ya. Kita mau komposisinya berapa? Nah, itu mainnya nanti di tekanan dan temperatur ini. Kalau di proses yang sebelumnya tadi, maaf saya kembali ke depan sedikit ya. Kalau di proses yang ini, yang kita lakukan selain kondisi operasi tentu saja berpengaruh ya. Selain itu adalah ininya yang akan menentukan medium pemisahnya. Saya mau pakai membran yang mana gitu ya. Materialnya seperti apa. Nah, kalau ini enggak, kalau ini kesetimbangan. Oke. Sebelum saya lanjut, barangkali di sini ada yang mau tanyakan dulu, saya kasih waktu 1 menit ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Saya sambil minum. Cukup jelas? Kalau jelas saya lanjutkan, kalau masih bingung saya tunggu di sini. Silahkan. Gimana? Jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas. Terima kasih Ezra. Baik, kalau cukup jelas saya lanjutkan lagi ya. Saya tutup dulu videonya biar tidak berat koneksinya. Nah, itu kesetimbangan uap cair diaplikasikannya di proses distilasi. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas nanti di kuliah kita ini, semester ini ya, di bagian belakang, itu adalah absorpsi. Anda perhatikan di sini, absorpsi pakai B ya. Karena nanti ada satu lagi, adsorpsi yang pakai D, delta. Kalau ini pakai B. B itu apa ya? Kalau D itu delta, B itu baby gitu. Bravo ya. B itu bravo. Beda nanti ya kalau antara pakai B bravo atau pakai D delta. Jadi kalau pakai B bravo ini berarti nanti sama-sama absorpsi. Mungkin apa namanya? Si komponen itu sampai ke badan. Oh, aduh maaf. Dari absorbennya gitu. Kalau absorpsi pakai D itu di permukaan saja. Karbon aktif ya, absorpsi di permukaan. Kalau solvent untuk menangkap CO2 dari gas, nah itu absorpsi pakai ini. Di gasnya di dalam badan fluidanya gitu. Nah, sekarang kalau absorpsi yang akan kita bahas di bagian kedua nanti itu adalah kesetimbangan gas cair. Kalau distilasi tadi uap cair, kalau di sini gas cair. Ya. Jadi kalau uap itu kan pada kondisi lingkungan normalnya dia bisa dalam keadaan cair, kemudian ketika dikasih ke panas dia berubah menjadi uap. Gitu. Nah kalau ini enggak gas cair, memang pada kondisi normalnya dia bentuknya gas gitu. Jadi kesetimbangan gas cair nanti. Nah, misalnya kita punya campuran gas seperti ini. Nah, campuran gas ini ada S dan G. G ini adalah gas inert, gas yang tidak bereaksi, yang mengandung senyawa S. Ini senyawa S yang kita jadi target, jadi target kita. Misalnya kita punya gas terhubung, kandungan yang paling utama misalkan nitrogennya berapa persen gitu ya, tinggi gitu ya.
Kemudian nanti ada CO2-nya 15% barangkali. Gasnya, gas inert mengandung senyawa S. Artinya si G ini dia tidak akan bereaksi, gitu ya. Yang tidak terlibat di dalam proses reaksi. Karena memang tidak bereaksi, gitu kan. Benar. Jadi dia tidak akan bereaksi. Mengandung senyawa S. Senyawa S ini yang akan kita pisahkan. Nitrogen ada CO2-nya misalnya. Atau gas terobong ada CO2-nya. Atau contoh yang lain misalnya gas alam yang punya kita gitu ya. Di Indonesia ada sebagian yang CO2-nya tinggi sekali. Kita mau pisahkan itu. Nah, pisahkannya dengan menggunakan separating agent juga sama. Kalau didistilasi tadi dengan energi termal, kalau di proses absorpsi gas cair, yang digunakan adalah separating agent-nya berupa cairan penyerap. Nah, yang dipilih nanti tentu saja adalah solvent yang atau pelarut yang lebih mudah melarutkan es atau yang lebih disukai oleh es. Jangan yang G juga gitu, kalau G-nya juga disukai oleh solvent tersebut ya nggak bisa terpisah sama-sama ini. Jadi harus yang lebih disukai salah satunya. Ya di sini separating agent cairan penyerap dipilih adalah yang disukai oleh es. Jadi kalau nanti sama-sama suka, nggak ada difusi antar fasanya yang berbeda gitu ya. Karena yang kita cari kan berbedanya gitu. Bukan yang samanya, ya berbedanya yang kita cari. Nah, sehingga nanti kita pengennya S-nya saja yang larut, G-nya enggak. Nah, seperti ini berubah cara dengan. Kalau tadi kita punya gas metan sama gas CO2. Ya. Kemudian kita tambahkan, oh yang bisa larut oleh CO2 tuh apa ya cairannya? Oh, amina, senyawa yang berbasis amin. Nah, si amina ini lebih disukai oleh CO2 daripada metan. Sehingga nanti yang terlarut di dalam solventnya itu hanya CO2-nya. Metannya enggak. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, begitu ditambahkan separating agent, begitu ditambahkan absorben atau solvent, maka S-nya akan masuk ke dalam solvent ini. Misalnya ini solventnya. Oh, sorry. Misalkan ini campurannya kok solventnya. Ini campurannya cair ini. Yang bawah. Kemudian ditambahkan solvent. Oke. Setelah ditambahkan solvent gitu. Nah, ini gambarnya memang kurang bagus ya. Saya ulangi ya. Kita punya campuran gas S dan G, kemudian ditambah separating agent. Separating agent-nya berupa cairan, solvent gitu ya, larut. Ya. Begitu si cairan ini dikontakkan dengan gas, maka si S ini akan terabsorb di dalam solvent. Solvent yang tadi digunakan ya, separating agent. Nah, tetapi si solvent tidak melarutkan si G gitu ya. Karena memang tidak disukai. Nah, lama-kelamaan S ini di dalam gasnya berkurang. Karena di mana? Karena diabsorb pakai solvent tadi. Nah, ini pemisahan gas cair ya, atau absorpsi tadi. Kita punya gas, campurannya homogen. Salah satu dari komponen gas itu kita mau pisahkan dengan menggunakan solvent. Tapi solventnya lebih disukai oleh salah satu gas, bukan keduanya. Lebih disukai oleh salah satu gas daripada gas yang lain. Sehingga nanti
S ini karena dia yang disukai oleh absorbennya, maka dia yang akan terabsorb. Sampai nanti di sini campuran ini gas S-nya berkurang. Nah, mudah-mudahan ilustrasi yang sederhana ini bisa ditangkap ya. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas di bagian semester depan adalah ini, kesetimbangan cair-cair dalam proses ekstraksi. Nah, misalnya di sini kita punya cairan L1 liquid ya, kita simbolkan L1. Nah, si cairan ini mengandung senyawa S. Senyawa S ini yang mau kita pisahkan nih, konsentrasi sedikit. Oke, kemudian ke dalam campuran ini kita tambahkan separating agent. Jadi misalnya ini campuran sesuatu ya, L1 sama S, ini dalam keadaan cair ya. Campurannya cair. Maaf ini bergerak sendiri. Cair. Setelah itu ditambahkan separating agent berupa cairan juga. Pak, itu cairan, coba cairan gimana, Pak? Oke. Jadi meskipun ini cairan sama cairan, tapi difusinya komponen yang ada dalam cairan ini solvennya atau separating agent yang berupa cairan L2 itu tidak saling larut. Jadi cairan 1 L1 mengandung komponen S. Kita tambahkan cairan juga. Cairannya adalah L2 gitu ya. Liquid 1 dan liquid 2. Tetapi kalau kita campur itu terpisah dia. Immiscible gitu. Tidak saling larut. Maka kalau saling larut susah. Justru yang kita cari di sini yang tidak saling L2 sama L1 kalau ini tidak saling larut. Tapi L2 ini disukai oleh S atau komponen penting yang akan kita ambil dari cairan. Tapi begitu dicampur, si S-nya karena lebih suka ke L2, dia akan bergerak dari L1, campur dengan L1, dia bergerak ke L2. Sampai kondisinya setimbang. Nah, ketika dibiarkan sampai setimbang itu akan ada yang bergerak. Apa yang bergerak? S-nya bergerak dari L1 menuju L2. S apa, Pak? Es krim, bukan. Es solut ini ya, senyawa. Bergerak dia. Dari cairan 1 ke cairan 2, begitu juga sebaliknya sampai setimbang. Nah, pada kondisi setimbang, konsentrasinya berbeda. Nah, sama pada kondisi ini, seperti ini nanti, itu komposisi kesetimbangan dipengaruhi oleh kondisi, temperatur, dan tekanan. Jadi nanti kalau sudah seperti itu, diem gitu alatnya. Maka akan terjadi kesetimbangan tadi ya. Ini ada S yang bergerak dari L1 ke L2, begitu juga sebaliknya sampai ke kondisi setimbang. Nah, pada kondisi diam setimbang begitu, konsentrasinya beda kan antara di cairan yang satu dengan cairan yang kedua. Maka di sini disebutkan ya kesetimbangan cair-cair gitu. Cairan 1 L1, cairan 2 L2. Sampai setimbang. Nanti begitu setimbang, S yang tadinya di L1 berkurang karena dia
menuju ke L2. Dan nanti di cairan yang satu atau di L1 dengan di L2 itu komposisinya berbeda. Lagi-lagi komposisi kesetimbangan dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan. Jadi kalau melakukan ekstraksi punya cairan L1 tapi ada komponen yang kita mau namanya S dicampur dengan L2. L2 ini adalah agen pemisahnya. Dia suka S juga tapi lebih tinggi daripada L1 gitu. Sehingga nanti si S-nya akan terabsorb ke cairan itu. Di sini S-nya berkurang, atau di sini aja ya. Anggap saja ini yang hitam. Yang hitam ini misalkan S-nya berkurang, kemudian yang di bagian yang lain tuh S-nya bertambah. Komposisi yang berbeda ini yang kita gunakan untuk pemisahan. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Silakan dilihat dulu. Ini udah bergerak slide. Bentar. Silakan Anda bergerak, tanya-tanya dulu, pahami dulu slide-nya, kemudian tanya kalau ada yang masih bingung. Kalau udah nggak ada, nanti kita lanjutkan. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Nggak ada ya, kalau cukup jelas kita lanjutkan ya. Jadi itu prinsip dari ketiga proses pemisahan difusional yang akan kita pelajari. Termasuk tadi yang laju ya, difusi itu membran nanti di bagian belakang. Kita pelajari di semester ini. Oke. Nah, tadi kan kita bicara setimbang gitu ya. Antara dua fase, ada yang uap cair, ada yang cair-cair, ada yang gas cair gitu ya. Setimbang kan. Setimbang ini alamiah. Jadi memang kalau misalnya kita punya campuran A dan B, kita panasin, yang A lebih mudah menguap daripada B, maka A-nya kan duluan berubah. Jadi uap B-nya. Sehingga proses misalnya terjadi. Dan itu alamiah. Secara alamiah memang seperti itu. Beda antara satu komposisi dengan yang lain, kemudian juga ada laju, dan seterusnya. Nah, karena ini berhubungan dengan kesetimbangan, maka kita perlu memahami tentang komposisi kesetimbangan pada berbagai kondisi, tekanan dan temperatur ya Mas. Nah, ini bergerak sendiri sebentar. Jadi harus kita memahami komposisi pada setimbang itu seperti apa. Kita punya campuran suatu gitu ya. Kemudian kalau temperaturnya sekian, oh ternyata timbangannya di sini. Kalau tekanannya sekian, oh sekian berarti oh timbangannya di sana, dan seterusnya. Komposisi. Jadi nanti kita lihat pada temperatur berapa, komposisinya seperti apa. Pada temperatur berapa, komposisinya berapa. Nah, kemudian kesetimbangan ini datanya bisa diperoleh dari data termodinamika yang tersedia, paper yang tersedia. Begitu sudah data kesetimbangannya kita ada, maka baru berikutnya. Jadi data kesetimbangan tadi bisa kita prediksi dengan menggunakan termodinamika yang tersedia, gitu. Data termodinamika yang tersedia. Kemudian kalau mau menggunakan sistem lain,
kita ya pakai eksperimen. Nah, selain dari eksperimen, bisa juga data itu diramal. Wah, kok diramal, Pak? Maksudnya bukan ramalan apa ya, ini berdasarkan hitungan. Karena Anda sudah belajar termodinamika, simulasi-simulasi, ya, kesetimbangan uap cair itu begini pada kondisi sekian, sekian, seterusnya. Nah, kurang lebih poin-poinnya ya, perlu diperhatikan dengan kesetimbangan. Oke, itu tadi sistemnya. Kemudian yang kedua adalah, yang berikutnya adalah bila ada data kesetimbangan. Kalau datanya ada, jadi kalau datanya ada seperti itu, yang pertama lakukan adalah atau permasalahan yang kita hadapi ketika nanti merancang proses pemisahan ini, gitu ya. Bila data kesetimbangan ada, maka kita bisa lakukan apa? Memisahkan komponen-komponen sampai diperoleh komposisi yang diinginkan secara efektif dan efisien. Jadi kalau kita sudah bisa memisahkan komponen, campuran ya dicek apakah efisien, apakah efektif. Kalau di skala besar gimana? Nah, atau juga bisa juga kita gunakan data kesetimbangan yang ada untuk apa? Nah, maaf ini bergerak lagi. Untuk melihat apakah satu unit pemisah itu berjalan dengan efisien atau enggak. Atau biasa disebut juga sebagai evaluasi ujuk kerja peralatan. Peralatan ini udah bergerak nih, udah di running ya, udah dijalankan, udah dioperasikan, maaf. Kemudian kita melihat alat unit pemisahan kita oke apa enggak sih? Jadi kalau misalkan Anda nanti kerja praktek, Anda punya data-data gitu ya. Nah, data-data itu ada gunakan untuk mengevaluasi. Oh, alat ini, unit pemisahan ini, oke berjalan dengan efisien. Oh, yang ini enggak. Nah, nanti kita bisa melakukan itu. Perancangan peralatan, bisa juga mengevaluasi unit kerja peralatan. Tergantung data apa yang ada dan mau digunakan untuk apa. Nah, itu data kesetimbangan ya. Kesetimbangan kalau termodinamika belajar tekanan, temperatur. Nah, sekarang kalau pemisahan dengan membran. Ini tadi contoh pemisahan yang memanfaatkan perbedaan laju melalui membran, melalui lapisan gitu ya, melalui medium. Nah, medium ini contohnya adalah membran. Saya punya campuran gas cair atau cairan gitu. Kita berikan tekanan sini, gaya dorong di sini untuk memasak komponen A dan B menembus membran sampai di permeat. Permeatnya berarti komponen yang atau bagian yang aliran yang bisa menembus membran, bagian membrannya. Kalau di proses kesetimbangan tadi, temperatur tekanan itu kunci. Oh, ini kok bergerak sendiri ya. Tekanan sama temperatur itu kuncinya, karena dia itu mengatur kesetimbangan. Nanti di fase cair sekian komposisinya, di fase uap sekian komposisinya, itu diatur dengan mengatur tekanan dan temperatur. Nah, kalau di sini, tergantung sama medium ini. Apa yang digunakan? Gitu ya. Secara umum, membran itu kalau atau lapisan pembatasnya atau medium ini yang kita gunakan pemisahan itu
disebut membran, dan secara umum membran itu biasanya tipis sekali, sekian mikron gitu ya, mikrometer maksud saya, tipis sekali. Membran itu nanti ada yang porus, pori-porinya banyak, pori-pori yang dibuat ya dalam proses pembuatannya. Ada yang non poros, seolah-olah tidak punya seolah-olah tidak punya pori, padahal sebetulnya ada. Tapi porinya itu tidak dibuat, ya, tapi memang ada dari polimernya itu sendiri, atau disebut sebagai dense membran. Ada juga membran itu yang bermuatan, muatan positif, muatan negatif. Nah, jadi nanti kalau ada campuran A dan B dipaksa menembus membran ini, nanti terbentuklah aliran permeat. Aliran permeat ini nanti yang punya komposisi A dan B yang berbeda. Nah, kan tadi di awal saya sempat singgung bahwa agar terjadi pemisahan melalui medium itu, maka komponen-komponen ini harus dipaksa, harus didorong menembus lapisan tadi atau medium tadi. Nah, dengan cara apa? Diberikan gaya dorong. Gaya dorongnya apa? Yang pertama, perbedaan tekanan atau pressure driven. Yang kedua, concentration driven atau perbedaan konsentrasi. Yang ketiga, electrical driven atau beda potensial listrik. Yang keempat, temperature driven atau perbedaan temperatur. Yang kelima, ini beda ya dengan empat yang pertama. Empat yang pertama ini berhubungan dengan maaf, bergerak sendiri. Empat yang pertama berhubungan dengan perbedaan gaya dorongnya. Kalau yang terakhir ini adalah proses hibrid. Jadi contohnya reaktor membran itu ya. Membran dan reaktor kita gabung jadi satu. Ini juga sama, bioreaktor membran. Bioreaktor sama membran digabung jadi satu. Ini proses hibrid. Kalau yang berdasarkan gaya dorongnya, atau berdasarkan driving force-nya, ini 4 ini. 1, 2, 3, 4. Banyak ini prosesnya. Macam-macam ya. Nanti di semester depan akan kita bahas satu-satu. Jadi banyak sekali. Ya, banyak sekali kan yang Anda bacanya, Anda lihat dulu lah. Di sini Anda lihat dulu ya prosesnya mikrofiltrasi, ultrafiltrasi. Nah, ED ini elektrodialisis. ED ini elektrodeionisasi. Ada banyak. Coba lihat ini, kalau Anda perhatikan, Anda nggak yang pernah Anda dengar gitu ya. Atau pernah Anda baca di mana gitu. Ya. Nah, nanti kita tidak akan bahas detail masing-masing ini di semester sekarang. Ini di semester depan. Ini contoh ya. Kalau membran tuh contoh misalnya apa sih? Contohnya ini pemisahan gas. Kita punya gas nih, udara nih ya. Contoh udara nih. Kita punya udara. Udara itu ada nitrogen, ada oksigen. Nah, itu bisa dipisahkan pakai membran. Kita dapat nitrogen. Satunya lagi dapat oksigen. Konsentrasinya lebih tinggi, satunya nitrogen konsentrasinya lebih tinggi. Ya.
Ini contohnya. Oke, itu slide pendahuluan ya. Masih pendahuluan, kita belum masuk ke materi utamanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini waktunya masih ada, kita lanjutkan ke sedikit ya, ke bagian bab berikutnya. Tapi mungkin tidak akan banyak. Sebentar ini. Ini bagian pendahuluan, ini teori-teori ya. Teori-teori begitu yang berhubungan dengan proses pemisahan kita. Sambil saya menunggu saya menyiapkan ya. Sambil menunggu saya menyiapkan, barangkali ada yang bertanyakan. Silahkan ya. Nggak usah malu-malu. Santai, kita santai kok. Lebih baik Anda tanya sekarang daripada nanti ujian nggak bisa nanya gitu. Sebentar ya. Cukup banyak tapi. Baik. Kalau tidak ada yang tanyakan, mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan. Oh, sebentar. Saya lupa. Oke. Slide saya apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. terima kasih. Kok bergerak? Nah, berikutnya kita akan menyinggung mengenai perpindahan massa. Kan tadi ada yang bergerak ya. Jadi kenapa dia bisa terpisah? Karena ada yang bergerak. Kalau saya tadi sempat cerita, singgung, anak SD ini, SD A sama SD B pakai seragamnya sama. Seragam putih merah. Dan kita minta, yuk yang dari sekolah A ke kiri, yang dari sekolah B ke kanan. Akhirnya mereka bergerak, satu orang bergerak. Sampai terpisah. Ya kan? Terpisahnya karena apa? Karena ada yang bergerak. Yang bergerak apa? Yang bergerak komponennya tadi. Yang bergerak atau yang berpindah adalah massa. Nah, contoh ya. Misalnya Anda punya air putih di gelas gitu ya. Air putih di gelas, airnya diem. Nah, kemudian Anda punya ballpoint gitu ya, pulpen. Pulpen itu kemudian Anda apa namanya? Ini maaf ya, WA centang. Ya, misalkan air putih ini diem, airnya kan diem ya, airnya diem. Kemudian Anda tetesin pakai, kok bergerak? Sebentar, ini bergerak sendiri ya. Teteskan pakai tinta bolpen tadi ya. Bolpen Anda ada teteskan ke situ. Nah, saat Anda teteskan, itu kan sebenarnya mediumnya diem ya. Airnya diem.
tetapi tintanya ini akan menyebar, bergerak. Gitu. Airnya diam, tapi tintanya menyebar. Nah, ini proses difusinya ini. Jadi tadinya ada teteskan begitu, kemudian si tintanya akan nyebar ke seluruh bagian dari air yang di gelas Anda tadi. Kok bisa? Ya karena berdifusi molekulnya, si tintanya itu. Kalau Anda aduk, jadi yang tadi tambahkan tinta ke dalam air, kemudian Anda aduk, maka aduk begitu. Jadi mediumnya bukan diem, airnya nggak diem, airnya bergerak juga akhirnya. Nah kalau bergerak, wah ini internet saya unstable. Mudah-mudahan tetap bisa didengar dengan jelas ya. Nah kalau diaduk begitu, maka mediumnya atau airnya ikut bergerak. Nanti penyebarannya lebih cepat. Ya, tersebarnya lebih cepat. Kalau misalkan Anda pas ke toko gitu ya, ke warung makan, Anda beli teh manis gitu ya. Teh, kemudian sama warung itu dikasih gula cair gitu ya. Jadi gulanya di bawah gitu. Bisa nggak bercampur gulanya sama tehnya? Bisa, cuman lama. Kayak difusi gitu ya, per molekul gitu ya. Difusi. Senyawa gulanya bergerak satu-satu. Lama. Kalau diaduk, cepat nih. Nyebarnya lebih cepat. Karena selain secara molekuler juga terbawa oleh aliran medium. Nah, itu perpindahan massa. Nah, hukum perpindahan atau hukum transport itu, laju perpindahan, jadi kan tadi berpindah ya, masanya berpindah, itu cepat kalau atau laju kecepatannya itu tergantung oleh gaya penggerak dan tahanannya. Ya, laju perpindahan itu sama dengan atau bergantung oleh gaya bergerak dan tahanannya. Kalau Anda ingat tentang listrik, gitu ya, laju perpindahan ini kan misalnya arus listrik lah. Arus listrik itu apa yang berpindah? Yang berpindah adalah elektron, gitu ya. Elektron berpindah. Tergantung oleh apa? Tergantung oleh gaya penggerak. Bergeraknya apa? Beda potensial listrik. Jadi kalau Anda punya baterai 5 volt gitu ya. Maaf ini. Nanti arusnya kalau dengan hambatan yang sama ini ya, dengan tahanan yang sama, arusnya lebih besar kalau beda potensinya besar atau gaya penggeraknya besar. Lebih kecil kalau gaya penggeraknya kecil. Contoh misalnya aliran fluida di dalam pipa, misalnya fluidanya cair gitu, air gitu misalnya. Terus gaya penggeraknya apa? Dengan tekanan gitu, tekanan pompa. Tekanan 1 bar sama tekanan 2 bar, 5 bar kan beda ya lajunya. Kalau tahanannya sama. Atau bisa juga kita tuliskan bahwa laju perpindahan itu sama dengan koefisien perpindahan dikalikan dengan gaya penggerak. Koefisien perpindahan dikalikan dengan gaya penggerak. Contoh, untuk laju perpindahan massa komponen A. Kita punya komponen A, misalnya gaya penggeraknya beda konsentrasi A dalam medium. Jadi kemudian
penggeraknya itu perbedaan konsentrasi. Konsentrasi di ujung yang satu berbeda dengan konsentrasi di ujung yang lain. Jadi perpindahan. Anda punya uang gitu ya, cukup banyak. Teman Anda pas lagi nggak punya uang, butuh uang gitu ya, untuk keperluan gitu ya. Nah, uang itu akan berpindah. Kalau ada berbeda, Anda punya, teman Anda nggak punya, teman Anda butuh. Jadi uangnya mestinya ya Anda berikan kepada orang yang butuh kan gitu kan. Pinjam dulu lah gitu ya. Tapi kalau sama-sama nggak punya, Anda nggak punya, teman Anda nggak punya, teman Anda butuh, Anda nggak punya, nggak bisa ngasih, dua-duanya nggak punya, ada yang berpindah. Jadi harus ada yang berbeda. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, koefisien perpindahan massanya apa? Kan ini kan gaya sama koefisien perpindahan massa. Koefisien massanya. Nah, ada namanya hukum Fick perpindahan gitu ya, dengan dosen yang lain. Kita akan belajar masalah ini, hukum Fick. Hukum Fick ini menggambarkan difusi molekuler. Kalau kita tadi bicara laju massa, G besar ya, laju massa, maka driving force-nya adalah gradien konsentrasi massa. Konsentrasinya beda. Koefisien apa? Yang ini tadi. Koefisien perpindahannya apa? Koefisien perpindahannya adalah difusivitas A dalam campuran A dan B. Jadi misalkan ada campuran A dan B, difusivitas A di dalam campuran itu disebut DAB. Difusivitas A dan campuran A dan B. Sorry ya. Kalau flux massa, kali ini tadi laju massa ya, laju massa. Kalau ini flux itu persatuan luas. Nah, ini juga sama. Koefisien perpindahannya adalah difusivitas. Kemampuan komponen itu berdifusi atau laju difusinya, dalam campuran A dan B. Oke. Nah, ini hukum Fick ini berlaku untuk difusi molekuler pada medium diam. Kalau mediumnya bergerak, tadi kan mediumnya diam ya, mediumnya diam. Kalau mediumnya bergerak, airnya tadi misalkan tadi berlakunya kalau misalnya tintanya tadi kita tuangkan di dalam atau teteskan ke air, tapi airnya diem. Nah, kalau airnya bergerak, kalau airnya kita aduk, maka hukum Fick berlaku untuk pengamat yang bergerak dengan laju dan arah yang sama dengan medium. Jadi, kalau mediumnya bergerak, maka hukum Fick itu berlaku untuk pengamat yang bergerak. Jadi kita seolah-olah bergerak mengikuti gerakan air. Jadi misalkan kita aduk airnya searah jarum jam dengan kecepatan putaran sekian rotasi per menit, ya. Maka ini berlaku, hukum Fick itu berlaku seolah-olah kita di dalam air yang teraduk itu. Atau kalau misalkan di sungai, gitu ya, Anda di sungai, ya, Anda melihat ikan bergerak di sungai. Kalau yang di atas ini, itu sungai, kita melihatnya di pinggir jalan.
kita diem di pinggir jalan gitu ya, sungainya, atau di atas jembatan, sungainya bergerak gitu, ikannya bergerak di sungai. Jadi pengamatnya diem. Kalau mediumnya bergerak tadi, itu seolah-olah pengamatnya atau kita yang mengamati ikan bergerak itu ikut di sungai juga dan bergerak dengan kecepatan dan arah yang sama dengan kecepatan dan arah aliran sungai. Misalnya kita di atas perahu, tapi perahunya tidak pakai motor ya, tidak pakai motor bergerak. Jadi perahunya diem seperti itu dan bergeraknya ngikutin arus air sungai. Nah, itu hukum fisik bisa berlaku seperti itu. Kalau misalkan pengamat flux masanya menjadi seperti ini. NA ini laju massa ya, NA laju massa dalam bentuk massa sama dengan JA plus XA plus NA plus NB. Jadi ini kalau A laju massa itu sama dengan flux massa tadi, laju massa ya, sorry, dalam bentuk massa, ditambah XA. XA ini adalah fraksi massa A dalam campuran AB. Nah, itu berarti campuran massanya. Ini 30% A dikalikan dengan flux A dan flux B. Ini A, kemudian ada NA. Atau kalau kita tulis dalam bentuk N kecil, flux massa. Tadi laju massa, ini flux massa. Yang persatuan luas tadi ya. Sama flux massa A ditambah fraksi A kali flux massa A tambah flux massa B. Jadi ini yang berdiam, ini yang molekular gitu ya. Difusi molekuler. Yang ini difusi juga tetapi dalam konveksi. Konvektif yang ini tadi ya. Nah, kalau misalkan diaduk, maka terjadi proses difusi tapi secara konveksi. Jadi selain molekuler juga terbawa oleh aliran. Makanya ini yang molekuler, yang sebelah kanannya adalah yang terbawa oleh aliran. Seperti ini kan ada Na, ada Nb, ini juga ada Na sama Nb yang kecil ya. Jadi kita harus tahu hubungan antara Na dan Nb itu seperti apa agar bisa diselesaikan. Oh, Na sama Nb baik-baik saja, coba jadi tidak perlu diselesaikan karena nggak ada masalah gitu. Nggak, bukan seperti itu ya. Jadi Na itu apakah sama dengan Nb atau kayak Nb itu 2 kali ya Na, atau Nb itu sama dengan Na tapi jalannya berlawanan dan seterusnya. Jadi kita harus tahu agar ini bisa diselesaikan. Nah, dalam proses pemisahan, perpindahan massa sering dinyatakan dalam besaran molar. Biasanya pakai molar kita. Bukan molaritas ya, bukan mol per volume, bukan, tapi molaritas dalam bentuk mol. Misalkan JA, NA, JA, NA kecil gitu ya, ini laju molar, ini flux molar, ini fraksi mol gitu ya. Ini sama tuh harganya. Jadi ini disesuaikan kali ini. Biasanya difusivitas molar juga mol gitu. Dalam mol per apa per waktu dan seterusnya. Nah, ini besaran-besarannya. Kalau kita belajar distilasi ya nanti dalam bentuk mol. Lajunya laju molar. Nah, kalau misalkan di proses distilasi ya, kita punya 1 mol A berpindah ke kanan. Ini misalkan sebelah kiri, sebelah kanan ya. Tadinya si A ini bergerak 1 mol tapi berpindah ke kanan. Pada saat yang sama 1 mol B berpindah ke kiri. Jadi kalau A pindah ke kanan 1 mol, B-nya pindah ke kiri 1 mol. Yang seperti ini disebut sebagai ekimolal counter diffusion. Jadi difusinya berlawanan arah dan ekimolal sama. Kalau 1 mol pindah, 1 mol B juga pindah itu.
Satu mol A yang pindah diganti dengan satu mol B yang pindah, tapi berlawanan arah. Nah, ini biasanya digunakan untuk analisis proses distilasi biner. Jadi nanti kalau kita punya campuran biner, campuran 2 begitu, nah biasanya ada yang seperti ini, ekimolal. Kalau satu pindah, satu biji juga pindah. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka hubungan A dengan B itu menjadi seperti ini. Na itu sama dengan minus NB. Kalau Na pindah 1, B-nya juga pindah 1, tapi lawan arah. Ya. Kalau seperti itu, maka kalau kita masukkan ke sini, maka ini menjadi Na plus NB. Kalau kita masukkan Na-nya ke sini, kemudian NB-nya itu sama dengan minus Na. Karena Na sama dengan minus NB ya. Ini kan berarti NB-nya itu minus Na. Maka yang sebelah kiri ini jadi 0. Yang sebelah kanan ini menjadi 0. Sehingga Na-nya sama dengan Ja atau flux molekuler saja. Accumular counter diffusion tadi ya. Jadi persamaan menjadi seperti ini. Ya. Persamaan menjadi seperti ini, Na dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita integrasikan pada Z, ini kan apa namanya? Konsentrasi A sebagai fungsi Z atau jarak gitu ya. Misalnya pada saat jaraknya Z1, konsentrasi C-nya adalah Ca-nya adalah Ca1. Pada saat Z-nya Z2, konsentrasi Ca-nya adalah Ca2. Kemudian Na ya, atau DZ ya, ini mana ya, dengan batas tuh sampai Z2. Kalau kita ini Ca dengan syarat batas dari Ca1 sampai Ca2. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Na Z2 Z1 kemudian minus CAB A Ca2 kurang Ca1. Nah, jadi kalau kita masukkan, kombinasikan, ini menjadi delta Ca, kemudian DAB dibagi Z2 minus C1, kalikan dengan dikalikan ini. Ini bukan X ya, ini dikalikan ya. DAB Z2 kalikan dengan ini. Minus Ca2 minus Ca1. Atau minus delta Ca. Nah, ini itu menjadi K. K konsentrasi tadi koefisien ya, konsentrasi untuk kasus equimolar counter diffusion. Itu dalam bentuk persamaan praktisnya untuk equimolar counter diffusion itu KCMD sama dengan DAB dibagi delta Z. DAB dibagi delta Z. Nah, itu untuk yang distilasi. Untuk yang absorpsi, kita lanjutkan Jumat besok ya. Silakan barangkali ada pertanyaan sebelum kita tutup. Nanti untuk yang absorpsi kita lanjutkan besok. Jumat. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kalau tadi distilasi ada yang equimolar counter diffusion gitu. Jadi ada komponen etanol 1 mol gitu ya. Dia bergerak ke fase uap. Nanti ada 1 mol air yang bergerak dari fase uap ke fase cair dan seterusnya itu terus muter-muter itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin tidak ada lagi, Pak. Tidak ada, cukup jelas ya.
Joy ya, Live You Joy. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Ketua kelasnya tolong menghubungi saya ya. Silakan Iya, Pak. dicatat nomor WA saya ini 0666 Ketua kelasnya silakan WA saya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu saya sampaikan ke kalian, jadi saya bisa nitip ke ketua kelas ya per WA. Siap, Pak. Bu Ervina, barangkali ada yang mau ditambahkan? Bu Ervina, ada yang mau ditambahkan? Baik, kalau tidak ada yang ditambahkan, kita cukupkan kuliah kita untuk siang ini, kan kita sampai jam 17.40 sebenarnya, ini tinggal 3 menit lagi, agak nanggung kalau menjelaskan yang tadi ya. Kita lanjutkan hari Jumat. Oh ya, selamat siap-siap puasa untuk yang mau puasa ya. Mungkin besok atau Kamis sudah mulai berpuasa. Mudah-mudahan puasanya lancar 1 bulan. Sampai ketemu hari Jumat nanti. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak.